Muaz TV, saluran televisi satelit Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama tayang ya? Ya, pertama tayang. Iya. Bincang santai. Iya, bincang santai di setiap hari Sabtu akan menemani sahabat Muaz baik yang menyimak di 94.3 FM khususnya yang ada di Kota Kendari ataupun yang menyaksikan melalui layar kaca di Muaz TV tentunya ya. Nah, dan kami menginformasikan kepada sahabat Muaz bahwa kita selalu promo nih. Promo bahwa Muaz TV sudah ada di satelit. Wah, penting ya. Iya. Tentunya untuk dibantu buat pemirsa Muaz TV menyampaikan ke semua kerabat ya. Iya. Teman-teman tetangga ataupun teman-teman kantor atau mungkin keluarga yang ada di pelosok. Nah, ini penting juga. Iya. Karena terkadang syarat-syarat Islam itu biasanya hanya dinikmati dalam kota. Ya. Sementara yang pelosok kadang tidak bisa. Alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala sampaikan ke keluarga kita yang ada di daerah, yang ada di kampung halaman. Ya. Untuk bisa menyimak Muaz TV di satelit Telkom 4. Dan ini juga tentunya menjadi jawaban ya untuk pemirsa Muaz TV yang ada di pelosok untuk menerima semua siaran kita tentunya. Dan tentunya yang berhubungan dengan syariat Islam yang lebih fokus ke hal tersebut. Nah, terjawab semua berarti. Nah, insya Allah nanti akan terjawab semua oleh Ustadz yang ada dan juga semua narasumber kita tentunya ya. Ya, termasuk juga hari ini akan dijawab. Akan dijawab. Satu momentum besar umat Islam yang insya Allah kurang lebih sekitar 35 hari lagi kali ya. ya. Kalau hari ini kan sudah 5 Zulqa'dah ya. Jadi kurang lebih 35 hari lagi kita akan jelang satu momen besar dalam Islam yaitu Idul Kurban. Ya. Nah, kita akan bincang di kesempatan ini tentang bagaimana sih cara memilih hewan kurban yang baik, yang sehat tentunya. Betul. Nah, itu yang paling penting. Iya. Yang sehat. Apalagi saat ini ada corona. Nah, ini juga. Mungkin untuk penularan dari hewannya mungkin tidak ya. Kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan. Mungkin ya. Tidak mungkin. Tapi selanjutnya mungkin nanti akan kita tanya lebih jelasnya kepada dokter hewan kita yang tentunya hadir di studio saat ini. Iya. Kita perkenalkan dua narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Sania Muljabar. Assalamualaikum, Dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Aktivitas masih memeriksa hewan kurban di tengah pandemi, Dok? Insya Allah kita tetap melakukan pemeriksaan hewan kurban karena untuk memberikan jaminan ke masyarakat bahwa sapi atau kambing yang akan dikurbankan ini adalah hewan-hewan yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Masya Allah, semoga pahalanya mengalir, Dok ya, mengamankan kaum muslimin ya, Masya Allah. Jadi sekali pahalanya. Jadi setiap hewan yang diperiksa itu ada pahala di situ. Amin. Setiap hewan yang diperiksa. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ada peluang pahala besar, Dok. Iya. Kemudian narasumber kita yang kedua, Bapak Sardin SEI. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau kepala bagian pengadaan hewan kurban di Muaz. Masya Allah. Sudah berapa tahun? Kalau di Muaz berapa tahun ya? Sudah dari tahun 2000. Iya, lebih 10 tahun ya. 10 tahun ya. 10 tahun. Jadi ini sudah senior. Sudah senior ya, sudah punya pengalaman yang banyak tentang memilih atau selektif dalam memilih hewan kurban tentunya. Ya. Pengalaman Masya Allah. Jadi kita hari ini combine antara medis atau sisi kesehatan hewannya dengan pengalaman di lapangan itu seperti apa. Nah, ya, dan kita juga mengajak kepada seluruh pemirsa dan pendengar untuk bergabung bersama kita di dalam acara bincang santai dengan tema selektif memilih hewan kurban. Di layanan pesan singkat kami di 0852 55 500 943. Untuk via WhatsApp juga bisa Anda kirimkan ke nomor tersebut. Oke. Nah, antum udah siap kurban? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Antara kurban dengan korban. Beda. Kalau nah kita akan pertama dulu ke dokter ya. Ya, ke Dokter Sania Muljabar. Dokter Sania Muljabar di Dinas Pertanian, Dok ya. Pangan ya. Saya sendiri dari dinas atau dari pemerintah
Seperti apa protokol kesehatan terhadap memilih hewan kurban ini, Dok? Apalagi di pandemi, mungkin tahun-tahun sebelumnya beda dengan mungkin tahun ini. Sangat beda mungkin ya. Ya, untuk tahun ini karena kita ada istilah COVID-19, jadi kita sedikit berbeda di dalam hal melakukan pemeriksaan maupun pengawasan nantinya hewan-hewan yang akan dikurbankan. Seminimal mungkin kita menghindari kontak fisik secara langsung dengan masyarakat, terutama orang-orang yang akan melakukan hewan kurban. Jadi memang tahun ini, tapi kami tetap teman-teman di dinas, kami bekerja seperti tahun-tahun sebelumnya, 2 minggu sebelum hari H, kita sudah turun ke lapangan. Mulai dari kita melakukan pengawasan, pemeriksaan di tempat-tempat penjualan ternak yang ada, khususnya yang ada di Kota Kendari, sama 3 hari sebelum hari H itu kita pemeriksaan kembali lagi hewan-hewan yang akan dikurbankan, apakah hewan ini, sapi, kambing, layak untuk kurban atau tidak, sama 3 hari setelah Lebaran. Jadi istilahnya kalau kami di kesehatan hewan itu sebelum dipotong itu pemeriksaan antemortem, kemudian setelah dipotong postmortem. Mungkin kalau antemortem kita lebih banyak memeriksa secara fisik karena dia kondisinya masih hidup, tapi setelah postmortem atau setelah dipotong itu kita lebih memeriksa ke organ dalam. Kita untuk sebenarnya tujuannya untuk memastikan apakah diagnosa kita waktu di antemortem itu pas dengan postmortemnya, karena secara umum pemeriksaan fisik dari luar sehat, tapi ketika kita periksa lebih jauh ke dalam, kadang-kadang ada yang sakit karena kan kita tidak tahu di organ-organ di dalam itu ada yang sudah sakit. Berarti ada juga penyakit dalamnya mungkin, ya? Ada. Hewan. Bukan hanya orang yang ada penyakit dalamnya. Makhluk hidup kan. Oh iya. Penyakit dalamnya bisa diketahui kalau sudah disembelih mungkin, Dok, ya? Ya, seperti itu. Tapi sebesar apa sih sebenarnya pengaruh penyakit yang ada pada hewan ini, Dok? Sama terhadap manusia pastinya yang mengkonsumsi terhadap kesehatannya gitu. Pengaruhnya jelas sangat besar, terutama penyakit-penyakit yang bersifat zoonosis. Zoonosis itu artinya bahwa penyakit yang dari hewan itu menular ke manusia. Contohnya itu yang selama ini kita takutkan tuh antraks. Antraks itu kalau kita konsumsi di manusia, hewan yang kena antraks biasanya akan muncul, dia ada berapa gejala. Biasanya kalau di kulit dia itu semacam luka borok. Kemudian kalau yang lebih parah itu kalau dia sampai ke saluran pernapasan, itu biasanya meninggal. Tapi alhamdulillah selama ini kebanyakan penyakit antraks itu lebih ke gejalanya yang terlihat itu di kulit, dia luka, gitu. Karena hewannya ini, manusianya. Kalau hewannya itu biasanya kalau terlihat sekarang sih karena juga penyakit ini mengikuti tren kayaknya. Jadi tidak harus selalu ditunjukkan dengan gejala yang pada umumnya. Dulu kalau kita bilang antraks itu pada umumnya gejalanya adalah keluar darah dari lubang-lubang, mulai dari lubang hidung, lubang telinga, sama lubang pembuangan kotoran. Itu akan terlihat banyak darah. Tapi sekarang juga ada yang antraks itu tiba-tiba mati begitu saja tanpa gejala. Tanpa gejala. Nah, masyarakat kan karena ketidaktahuan dia langsung menyembelih. Nah, sedangkan bakterinya itu akan berkembang ketika dia berkontak langsung dengan udara. Oh, bisa pindah ke manusia, Dok? Bisa, makanya menular, itu salah satunya. Kemudian penyakit yang lain, tapi alhamdulillah di Indonesia belum ada, itu penyakit mulut dan kuku. Itu juga yang kita waspadai. Makanya di awal itu kita harus melakukan pemeriksaan. Makanya mungkin setiap momen Idul Adha pasti ada pemeriksaan dari dinas peternakan, Dok, ya, atau dari dokter hewan ke lapangan, ya, Dok? Iya, kita karena keterbatasan personil juga yang ada maupun SDM yang ada di lapangan,
Jadi kami di dinas sebenarnya karena sudah ini biasa, sudah rutin kami lakukan tiap tahun. Jadi teman-teman di lapangan, walaupun bukan dokter hewan, teman-teman medis, para medis itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Setidaknya protapnya udah mengerti gitu. Iya, begitu. Betapa pentingnya ya. Iya betul. Hewan itu sehat untuk kita konsumsi. Nah, sangat penting sekali. Ya efeknya kan tadi ternyata bisa pindah ke manusia penyakitnya. Iya, kalau dibilang zoonosis. Zoonosis. Ya. Penularan penyakit lewat dari hewan ke manusia. Iya. Kalau corona kemungkinan dok dari hewan ke manusia nggak? Iya, kalau sampai saat ini laporan yang kami terima baik dari luar maupun dari kami sendiri di Indonesia belum ada laporan dari ternak sapi maupun ternak kambing terkena corona itu ke manusia, dan memang di hewan tersebut juga belum ada coronanya. Jadi potensinya memang kecil untuk virus corona ini hinggap di hewan pindah ke manusia gitu. Kalau ke hewannya ada kemungkinan, tapi penularannya itu lebih kepada dari manusia ke hewannya. Iya. Cuma kalau dari hewan ke hewan maupun hewan ke manusianya, nah itu yang sampai saat ini kita belum ada laporan. Berarti belum ada OTG di hewan dok ya? Belum ada. Belum ada. Ya. Mudah-mudahan nggak. Khusus sapi sama kambing. Kalau hewan lain ada memang ada. Gitu ya. Contohnya kemarin di luar di Amerika itu harimau di kebun binatang itu ada kena corona, tapi katanya sih dari penjaganya, petugasnya yang menularkan ke harimaunya. Oh iya. Itu. Syukurnya harimau bukan termasuk hewan kurban. Syukur. Tapi harimau juga kena ini, berarti dia kurang social distancing. Kembali kita mengajak ke pemirsa sekalian dan sahabat UAS dimanapun Anda berada, bergabung bersama kami di Bincang Santai di kesempatan ini dalam tema selektif memilih hewan korban. Dan memang ternyata sangat penting banget ya, sangat penting sekali kita selektif dalam memilih hewan korban. Mendengar cerita dari dokter tadi, agak ngeri juga. Sampai keluar darah dari telinga dok ya? Iya. Kalau orang yang itu untuk antraks ya? Itu antraks, contohnya. Nah, kemudian kita ke Bapak Sardin. Di lapangan seperti apa kondisinya saat ini? Apakah ada perbedaan kondisi sebelum corona dan saat corona seperti ini kondisi hewan kurban? Kalau kondisi hewan kurban saya kira sama saja. Oh sama. Sama saja. Hanya persoalannya kita bermain di harga. Itu saja persoalannya. Jadi ini sebenarnya masalah harga saja. Jadi isu itu mempengaruhi harga. Jadi sekarang misalnya di lapangan ini terjadi. Jadi orang itu menawarkan tetap dengan harga yang sangat tinggi. Katanya isunya juga corona. Oh, isu corona juga. Katanya karena dengan tidak berangkatnya haji maka berasumsi bahwa akan orang yang tidak berangkat haji ini pasti berkurban. Jadi jumlahnya banyak. Dia akan berkurban di tanah air. Itu yang pertama. Tapi dengan isu corona juga ada yang mengatakan bahwa dia akan murah. Kenapa? Karena kondisi ekonomi kita jeblok. Jadi orang-orang yang berpenghasilan tadi besar, jadinya sekarang turun. Kecil. Jadi kemungkinannya untuk berkurban juga semakin kecil. Dari dua persepsi ini, dua persepsi ini menurut Pak Abu Rosik ini, menurut Pak Abu Rosik itu gimana? Dari dua persepsi ini, yang kuat, yang paling menonjol itu kira-kira yang mana? Jadi nantinya? Kecerdasan sebenarnya. Jadi kecerdasan para pengumpul hewan kurban ini memainkan isu. Jadi misalnya kalau ada pemain besar, misalnya dia bertahan dengan sudah jangan turunkan harga, yakin saja pasti akan jumlahnya besar. Tapi kita juga jadi petani ini terbagi dua. Ada yang menyimpan sama sekali dengan harga yang sangat tinggi dengan alasan kemarin. Jadi kan dengan isu corona kemarin waktu Lebaran itu kan asumsi orang bahwa tidak akan ada lagi yang mengkonsumsi daging karena tidak ada Lebaran di lapangan, tidak ada. Jadi Idul Fitri saat itu katanya sepi. Tapi ternyata kan tidak mungkin sepi di rumah, pasti makan ya. Jadi orang konsumsi daging saat itu kan tidak pulang ya. Jadi tidak pulang. Orang di Kota Kendari tidak ada yang mudik. Jadi jumlah orang yang berada di Kota Kendari itu tinggi.
Jadi secara otomatis konsumsi daging itu menjadi berlipat kali daripada tahun-tahun kemarin. Sehingga harga sapi saat itu, daging sapi sampai 170.000 per kilo. Lebaran kemarin ya? Lebaran kemarin. Bahkan jauh lebih mahal daripada persiapan hewan kurban. Nah, ini standar. Kemarin saja kan Idul Fitri banyak sekali. Iya. Jadi sampai yang misalnya kita beli kemarin 14, itu dijual 17. Jadi ini permainan isu lagi. Jadi sebenarnya kalau kita ini memang setiap tahun itu ada PR. Setiap tahun itu ada PR. PR-nya apa? PR-nya setiap tahun itu akan berubah situasi dan kondisi. Tergantung bagaimana isu yang lagi yang hangat. Jadi kita mempelajari. Jadi ini memang juga misalnya kalau membeli 1-2 hewan kurban tidak ada masalah. Iya. Saya kira kalau seperti di Islamic Center Mas Benjabar 80 ekor. Nah kemudian kita akan mengakomodir begitu banyak pendapat. Iya. Jadi situ juga kadang kita mempergunakan muka tembok. Jadi kita tidak peduli. Yang selagi kita tidak melanggar syariat, pertahankan. Karena ini betul-betul kalau kita mau mengakomodir katanya ada mahal, kok ini seperti ini. Yang pertama yang harus kita lihat cukup umur, kemudian sehat, kemudian yang ketiga dia gagah. Jadi itu penting ya? Penting sekali. Karena Rasulullah itu memilih itu yang gagah itu. Oh, yang gagah. Masya Allah. Nah ini persoalannya. Kadang kita tidak bermain di harga. Iya ya. Jadi kalau kurban itu bukan sekedar ini timbangannya sekian, tidak. Gagah tidak. Gitu. Gagah kan biasanya identik dengan laki-laki. Ya, jantan. Jadi kalau kurban itu memang betina boleh-boleh saja. Boleh ya. Tetapi kan diutamakan yang jantan. Jadi dia gagah gitu. Misalnya badannya kelihatan kekar, bulunya mengkilat, dia harus baring. Kalau baring kan sakit. Jadi saya kira dokter ini lebih paham. Saya belajar sama dokter Sangir bagaimana memilih hewan kurban misalnya. Jadi kita kita tidak kuat. Nah, padahal sebenarnya intinya adalah bagaimana kita berkurban. Bagaimana berkurban dan kurban ini syar'i dan kemudian bagaimana melayani. Betul. Karena ini kan kita bawa instansi, misalnya kalau di Islamic Center ini kan kita bawa lembaga. Iya. Jadi lembaga Islamic Center ini, jadi misalnya sekarang harga kambing misalnya sapi misalnya sekarang 2 juta per saham. 2 juta per saham. Bisa jadi di akhir-akhir itu naik. Nah, bagaimana ini kita memuaskan begitu banyak orang, tapi yakin kita tidak akan bisa memuaskan. Tetapi setidaknya kita bermaksimal. Misalnya kok bisa saya tadinya mahal, kenapa sapinya kecil? Nah ini tidak mungkin. Jadi bagaimana ini kita berpikir kan sapi itu bukan pabrikan ya? Iya, bukan jadi nggak bisa sama besar gitu. Nah jadi ini butuh tim. Jadi misalnya sekarang saya kumpul misalnya sapi sudah beli berapa sekian banyak. Kemudian ada yang tidak masuk standar. Nah yang tidak masuk standar ini saya sampaikan kepada tim saya, dijual, kembalikan yang sama dengan ini. Jadi kita itu keluar masuk barang, tidak perlu untung. Bagaimana yang penting ada operasional, memaksimalkan pelayanan sehingga kita ini kan satu, tidak ada satu kata selain daripada bagaimana tatkala amanah itu diserahkan kepada kita, bagaimana kita melaksanakan dengan maksimal. Walaupun tidak semua orang bisa akan mengatakan ini maksimal, yakin itu. Nah, itu kan persepsi ya. Nah, persepsi. tapi ketersediaan hewan sendiri di masyarakat saat ini bisa dikata stabil ya. Saya kira stabil. Tetapi tadi harga yang sangat naik. Harga yang beda. Tetapi kondisi di lapangan begini, harganya naik, tapi kita bertanya siapa yang sudah beli. Ternyata belum dibeli. Jadi ini kan isu lagi. Sebentar lagi mungkin akan jeblok lagi turun. Nah, biasanya turunnya itu kita kejar. Tak habis. Setelah itu lagi dia akan melambung lagi. Ini sudah laku, naik lagi tuh. Jadi kita diam lagi. Kita diam lagi. Jadi kita bahkan bermain itu di hari H. Jadi di sini kadang kita sudah plot, misalnya saya sampaikan ke teman-teman lapangan, ada enggak barangnya? Ada banyak. Harga gimana? Mereka bertahan, ya sudah. Sebentar insya Allah hari lebaran pasti turun. Jadi kita kadang itu waktu hari lebaran itu masih membeli di lapangan. Itu salah satu trik ya? Ya trik, karena kita apa boleh buat. Kalau kita membeli operasional yang sangat besar, di sini satu kali itu 70-an juta itu operasionalnya. Satu kali berkurban. Jadi peralatan saya 30 juta. Operasional itu 40. Nah bagaimana dengan kondisi yang begitu besar operasional, lantas kita teledor sedikit? Ya, jadi bisa seperti apa? Jadi di sini memang kebetulan kita di ekonomi, kebetulan saya basicnya juga ekonomi. Jadi melihat kondisi ini ya, kita tidak boleh terlalu berani, tidak boleh juga terlalu penakut dalam menyediakan hewan kurban. Mungkin karena beliau sarjana ekonomi, makanya diangkat sebagai kepala pengadaan hewan. Nah, kemudian dok, tentang masalah hewan kurban, selektif memilih hewan kurban dari
pandangan sebagai dokter hewan, untuk memilih hewan kurban yang aman, yang sehat, itu sebenarnya seperti apa, Dok? Ya, jadi tadi sudah sedikit banyak dijelaskan sama Pak Sardin, bagaimana kalau kita mau melakukan pemilihan hewan kurban. Tadi syaratnya salah satu cukup umur. Itu harus dipastikan. Sama nikah, Dok, ya harus cukup umur. Ya. Kalau saya tidak salah itu untuk kambing domba umurnya minimal itu 1 tahun. Kemudian sapi 2 tahun. Kalau di lapangan memang kita agak kalau orang yang tidak biasa melihat atau memastikan umurnya, dia seperti tadi cuma melihat besarnya saja. Kita kan hewan juga banyak yang kondisinya besar, tapi umurnya belum cukup untuk kurban. Iya, yang itu yang pertama. Terus yang kedua tadi yang dikatakan sehat. Sehat itu bisa kita lihat dari penampakannya, penampilannya. Tadi sudah dijelaskan gagah. Ya, kemudian tidak kurus. Ya, tidak kurus itu bisa kita lihat sebenarnya dari tulang rusuk yang ada di dadahnya sapi. Kelihatan dari luar itu? Iya, kelihatan kalau kita kategorikan gemuk itu kan kalau di sapi ada 7 tulang rusuk. 3 tulang rusuk ke atas itu terlihat, sedangkan yang di belakangnya itu tertutupi. Tertutupi daging. Maksudnya daging. Jadi itu kita bisa bilang dia sehat. Kemudian tidak cacat. Nah, ini lagi banyak juga kurban itu dia tidak kurang memperhatikan itu. Misalnya ada yang tanduknya patah. Atau mungkin ini yang kita sering lihat tadi karena disinggung hewan jantan, dia punya bahasa ilmiahnya itu skrotum, itu cuma 1 ada di ternak. Harusnya kan normalnya 2. Ya, yang namanya jadi kemudian juga kita harus lihat bahwa di kondisi secara umum, penampakan secara umum itu tidak ada yang luka-luka. Seperti tadi jelaskan bahwa ada juga bulunya rata, tidak berdiri. Jadi itu penampakan dari luar. Kemudian sebenarnya kalau lagi kita memilih hewan kurban, mungkin kita orang awam, memang kalau di lapangan kita harus memastikan bahwa hewan ini sudah diperiksa oleh petugas. Nah, permasalahannya kami selama ini petugas yang ada di lapangan itu kan terbatas. Terus lokasi ternaknya sendiri itu jauh. Iya, betul. Ya, terus kadang di lapangan itu ketika teman-teman membeli hewan kurban itu tidak melapor ke petugas dinas, itu langsung dibawa ke tempat yang akan melakukan kurban sehingga luput dari pemeriksaan hewan kurban. Sehingga kalau kita orang awam sebenarnya penampilan tadi sedikit banyak sudah dijelaskan sama Pak Sardin. Jadi kelihatan gagah. Gagahnya itu sebenarnya dia istilahnya ketika dia respon lingkungan. Artinya ketika kita mau mendekat, dia sudah pasang strategi siap menyerang gitu. Siap menyerang, Minimal dia ada gerakan menghindar. Apalagi kalau kita mau mendekat. Biasanya kalau sapi yang sehat seperti itu. Sensitif gitu. Sensitif, ya. Dia sensitif. Lebih seperti itu. Sensitif. Apalagi kalau sapi. Tapi nggak lapar, Dok. Nggak lapar. Apalagi kalau sapi itu dia sifatnya itu jarang sama yang punya itu jarang bersentuhan langsung. Jadi kurang jinak. Kurang jinak itu. Kemudian kita bisa lihat sebenarnya juga dari mulai dari pancaran matanya. Matanya itu bersih, tidak ada kotoran. Maksudnya bersih, tidak ada kotoran. Kemudian hidungnya juga tidak ada cairan leleran yang berlebihan. Basah biasanya kalau kita ini lihat. Kemudian di mulutnya itu atau di bibirnya itu tidak banyak keluar air ludah atau saliva. Air liur. Jadi itu dia normal saja, bersih. Kemudian tadi bulunya kita lihat mengkilat, tidak berdiri seperti itu. Kemudian gerakannya tadi kan tidak cacat, jadi dia berjalan itu normal, seperti tidak pincang. Itu secara umum kalau kita yang orang awam bisa melihat dari situ.
Seperti itu. Kriterianya banyak ya? Banyak ya. bahkan katanya saya pernah dengar juga katanya ada yang bisa ngelihat itu dari giginya dok atau gigi permanen juga katanya ada pada hewan atau gimana dok? Kalau gigi itu sebenarnya kita untuk memastikan umur. Umur ya. Jadi kalau kedewasaan hewan itu. Ya, tadi kan disinggung umur. Jadi kan kalau sapi itu, kambing itu kalau giginya kan di bawah saja, di atas tidak ada. Jadi kalau kita hitung di bawah itu kan ada 8 gigi. Ya. Nah, ada yang namanya gigi susu sama gigi tetap. Nah, kalau kategorinya gigi tetap, kalau gigi perbedaannya gigi susu sama gigi tetap itu kita mulai lihat dari pertama email bukan email ya. Email itu mungkin kalau saya anggap ini sebagai gigi, ini permukaannya. Nah, kalau dia gigi susu, ini dia istilahnya lancip. Tapi kalau kita sudah mulai dewasa, ini dia rata begini di sininya. Jadi begini ya, ini rata. Tapi kalau dia susu, susu itu agak sedikit lancip. Kemudian kita bisa lihat juga dari kalau gigi tetap itu di atas 2 tahun, jadi 4 gigi yang gigi seri di bawah ini, di depan itu dia sudah warnanya juga kalau gigi susu, warna itu dia putih. Putih banget. Tapi kalau sudah gigi tetap itu sudah mulai ada kuning-kuningnya. Atau kalau kita manusia. Kemudian bisa juga kita lihat di lehernya. Nah, ini kan di leher sini, namanya leher ini kan gigi ya. Di leher sini, kalau gigi susu dia itu agak ramping. Tapi kalau sudah tetap, ini mulai istilahnya rata. Iya. Itu. Nah, itu kalau di sapi di atas 2 tahun, 4 giginya itu sudah nampak gigi tetapnya ini. Tapi kalau kambing dia 2. Seperti itu. Dan gigi ini untuk melihat umur dari gigi ini juga berlaku pada kambing dan juga sapi. Iya, sama dok ya. Sama ya. Kita untuk memastikan bahwa dia cukup umur untuk dikurbankan. Masya Allah, menarik sekali perbincangan kita. Ternyata banyak gede ya. Iya, ternyata banyak. Saya juga baru tahu ternyata gigi juga menjadi acuan ya, menjadi ukuran umur. Untuk umur. Jadi kalau antum beli hewan, buka mulut. Bisa nggak? Mungkin Pak Sardin lebih bisa tahu. Nah, jadi ternyata kriterianya banyak ya, harus diperhatikan. Kayaknya ada poinnya sampai hampir 10-an dong ya, Masya Allah. Banyak ya. Tapi nanti insya Allah kita akan tahu bagaimana model ininya, di lapangannya itu seperti apa, kita akan tahu. Karena untuk itu dok ya, poin-poin itu kayaknya banyak sekali dok. Kayaknya kecuali dokter hewan kayaknya yang turun langsung belikan hewan kita nih dok. Mungkin nanti bisa bagi tips nggak ya dok ya untuk pemirsa Muat TV ini yang berlaku seperti dokter lah gitu ya. Artinya ini dikasih tips ini gini ini standarnya kayak gini. Nah, dan kita kembali menyapa bagi sahabat Muas yang baru bergabung di kesempatan ini. Saat ini Anda sedang menyaksikan atau mendengarkan program Bincang Santai dengan tema selektif memilih hewan kurban. Menarik sekali perbincangan kita, tapi kita jeda dulu ya. Nah, biar penasaran. Nah, kemudian siapkan pertanyaan Anda di 0852 55 500 943 baik melalui pesan singkat maupun via WhatsApp. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Bincang Santai. Muat TV, saluran televisi satelit Anda. Islamic Center Muaz bin Jabal membuka infak perluasan Masjid Muaz bin Jabal Kendari. Untuk berdonasi dapat ditransferkan di rekening Bank BNI Syariah 11112222943 atas nama Islamic Center Muaz bin Jabal. Konfirmasi transfer Anda 0823 3244 4008 atau diantarkan langsung ke kantor Islamic Center Muaz bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Berinfak di dunia, ganjaran rumah idaman di surga. Tebar kurban Nusantara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersama
Islamic Center Mu'adz bin Jabal dan Krisis Aid Indonesia. Dengan layanan kurban jama'i mulai dari harga Rp2 juta per saham. Kurban mandiri sapi mulai dari harga Rp14 juta. Kambing mulai dari harga Rp2.900.000. Pendaftaran tahap pertama dibuka mulai tanggal 13 sampai dengan 25 Juni 2020. Dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 8.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Tengah. Beralamat Kantor Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Untuk info lebih lanjut hubungi 0852 8171 0906. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Tebar kurban Nusantara, semangat berkurban. Salah satu rumah warga yang sudah dibawa air. Banjir besar melanda Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Islamic Center Mu'adz bin Jabal dan Krisis Aid Indonesia bekerja sama dengan Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara menggalang donasi. Peduli korban banjir Konawe Utara. Donasi dapat berupa uang tunai, makanan siap saji, selimut dan sarung, terpal atau tenda, dan obat-obatan. Salurkan donasi Anda melalui Bank BNI Syariah 1111444740 atas nama Krisis Aid Indonesia. Konfirmasi transfer Anda dengan format nama, spasi jumlah transfer, spasi banjir Konawe Utara. Kirim ke 0813 8383 8783 atau antarkan donasi Anda di kantor Krisis Aid Indonesia, Kompleks Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0813 8383 8783. Krisis Aid Indonesia, terdepan dalam misi kemanusiaan. Mu'adz TV, saluran televisi satelit Anda. Alhamdulillah masih bersama dalam bincang santai di pagi ini. Pagi ya? Pagi menjelang siang. Oh, pagi menjelang siang. Khususnya kita yang ada di Indonesia bagian tengah. Ya. Karena mungkin saudara-saudara kita yang ada di timur sudah siang mungkin ya. Betul. Oh, sudah jalan duhur kayaknya. Sudah jalan duhur, saudara kita yang ada di timur. Nah, kita masih bersama narasumber kita tentunya di Bincang Santai, Dr. Hewan Sangyang Muljabar dan Bapak Sardin SI, Kepala Bagian Pengadaan Hewan Kurban di Mu'adz bin Jabal. Oke. Tadi dokter sudah mengaparkan poin-poin yang harus diperhatikan ketika memilih hewan kurban. Sesuai tema kita kan? Ternyata banyak. Ternyata banyak. Saya juga nggak sangka kalau ternyata begitu detailnya kita harus memilih hewan kurban, begitu selektifnya kita, karena seperti yang sudah disampaikan oleh dokter tadi, ada penyakit yang zoonosis ya kalau nggak salah ya namanya, zoonosis beda lagi, lain zoonosis penyakit hewan ke manusia dok ya. Nah ini berbahaya. Kalau tadi yang dijabarkan dokter itu antum kalau sekarang ini ada hewan, antum bisa lihat nggak hewan sehat apa tidak? Nggak bisa. Nggak ada pengalaman dan nggak ada pendidikan tentang itu. Nah mungkin orang berpengalaman biasanya punya ilmu sendiri juga kayak. Dan mungkin perlu diberikan tips untuk pemirsa Mu'adz TV nih kayaknya. Untuk bagaimana memilih atau melihat kriterianya secara singkat. Secara aplikasi di lapangan. Setelah 10 tahun bergelut dengan hewan kurban, Pak Sardin nih, poin-poin yang dijabarkan tadi dokter, yang paling penting, yang biasa menjadi acuan, ini poin 1, 2, 3 ini sudah mewakili yang banyak itu. Gimana kira-kira? Sebenarnya mudah melihatnya. Jadi seperti misalnya tadi respon. Jadi yang paling penting misalnya, mungkin saya langsung masuk pada poin-poin saja ya. Pertama, itu hidungnya basah. Jadi dia hidungnya basah, bukan ingus ya. Berlendir ya. Bukan berlendir, basah di hidungnya itu basah. Lembab. Ya ada titik-titik keringat gitu. Kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian telinganya berdiri, segar dia.
bergerak. Oh, ya bergerak. Jadi telinganya itu bergerak dia. Enggak begini. Nah, tidak, masalahnya kan ada memang telinga sapi yang jatuh, ada yang tidak, tapi dia aktif, bergerak dia. Kemudian ekor itu dia selalu mengibas, mengibas. Sehat ya. Jadi yang paling mudah dilihat itu dia mengibas, kemudian matanya tuh kan kelihatan mata sayu, tapi ini mungkin butuh ilmu sedikit. Jadi kalau yang belum pengalaman melihat sapi itu tidak bisa melihat ini mata sayu, mata segar, mata semangat, nggak bisa tahu. Tapi kalau misalnya tim kami di lapangan ini udah tahu nih, matanya saja dia tahu nih segar ini. Biar dia duduk tahu. Tapi kalau matanya sapi itu lesu, nah itu lain itu. Lesu dia. Kemudian bulunya dia itu mengkilat dan baring. Oh, tidak berdiri. Kemudian matanya tidak mengeluarkan air mata. Kalau air mata itu air mata yang banyak itu biasanya cacingan ya, Dok ya. Berarti nggak boleh baper ya. Nah, jadi kita bisa paham. Bisa paham ini kan nanti saya alhamdulillah dengan pengalaman waktu sebelum menangani di sini, itu kan kita selalu memberi jaminan. Misalnya kalau hewan kami ini sehat, ternyata dengan ilmu yang pas-pasan, ternyata kami juga tidak bisa melihat ternyata saat itu sapinya kelihatan cantik, tapi bulunya dia berdiri. Saya tanya orangnya kenapa berdiri. Nah ini lagi ada tips. Jadi setiap kita mau datang, ini pedagang ini sudah pandai dia. Jadi dimandikan. Dimandikan supaya kelihatan cantik. Jadi dia baring. Kadang mereka pakai minyak kelapa gitu. Jadi dipoles jadi tidak bangun. Jadi kita lihat cantik. Nah, pas dipotong itu dagingnya dia punya hati keras. Kadang ada cacingnya. Gitu. Nah ini pengalaman. Jadi ini lagi tadi tanggung jawab untuk penyediaan hewan kurban ini nggak main-main. Terpaksa uangnya dikembalikan. Untuk mendeteksi hal itu susah atau gimana? Jadi kalau untuk awal-awal memang tidak, agak susah. Tapi dengan pengalaman yang panjang dan juga kita sharing. Ini guru saya nih. Guru saya. Jadi saya banyak belajar sama dokter Sangian. Kemudian terus juga belajar. Kemudian teman-teman itu diedukasi. Jadi kita edukasi. Jadi tim saya itu tidak mudah ganti. Jadi bilang kenapa ini kok orangnya itu terus? Dari tahun ke tahun kayak dari tahunnya itu terus. Orang itu yang punya insting profesional. Jadi sampai ada bilang kenapa hanya ini? Kenapa tidak melibatkan orang banyak? Ini persoalannya bukan main-main, ini amanah ini. Amanah orang banyak. Bayangkan 1 ekor sapi itu kan 7 orang. 10 ekor 70 orang. 80 kali 7 berapa? 7 56. 560 orang itu loh. Harus diakomodir. Nah, kita kalau main-main enggak boleh main-main dengan ibadah orang kan? Ada 560 dosa. Ada tanggung jawab besar. Jadi tidak jarang kita beli sapi misalnya ini nampaknya cukup umur, tapi kita paham bahwa seperti yang dikatakan tadi dokter, ada hewan itu bertubuh bongsor, ada yang bertubuh kerdil, tapi dia cukup umur, atau misalnya genetikanya memang gennya kecil ya. Gitu. Nah ini cukup umur, tapi tatkala kita hadirkan cukup umur, pasti orang akan mengatakan kenapa kecil. Ini tidak cukup umur ini. Nah paham kan? Jadi untuk menghindari itu jadi dikeluarkan, kita jual. Dijual di luaran. Jangan ditampilkan. Kita jual di luaran. Jual di luaran, walaupun itu hanya sekedar modal. Kemudian kita gantikan yang besar. Jadi sudah begitu. Nah ini misalnya untuk menyediakan hewan 80 ekor, itu kita menyediakan sampai 130 ekor. Untuk persediaan. Iya, 130 ekor, sisanya itu kita sortir, lepas, tanpa untung. Hanya yang penting ada operasional anak-anak untuk ngarit, untuk apa. Nah ini, kalau tidak berdasarkan pengalaman dan kejelian, ya ujung-ujungnya pasti saya sudah perhatikan teman-teman penyedia hewan kurban di Kendari yang jauh senior daripada kami itu bertumbangan yang menyediakan yang tadi yang penting kan cukup umur. Jadi dia setiap saat bertengkar dengan customer. Ini kan cukup umur, mana tahu dia anda tahu itu. Kenapa di sana tuh? Mereka kan maunya taunya tampilannya murah, bagus. dapat tampilannya bagus, murah. Cepat dilayani full itu sudah pasti dan itu sudah sifat setiap orang. Nah sekarang kenapa kita ngambil tengah-tengah? Ada yang mengatakan kenapa di Islamic Center Muaz Bin Jabal kok mahal? Gitu. Ya bukan mahal, standar. Coba lihat beli di tempat lain kemudian kita sandingkan. Coba lihat.
Iya nih, ini mungkin juga menjadi catatan bagi pemirsa ataupun bagi sahabat MUAS yang menyimak saat ini yang sudah pernah berkurban di ICM. Mungkin ada yang pernah merasa kurang puas ya, atau mungkin kurang merasa nyaman dengan hewannya. Kenapa hewan saya kecil, kenapa ini yang besar? Karena mungkin ya kita banyak faktor yang diperhatikan Iya. Bukan hanya sekedar tampilan. Iya. Ya, tampilan besar tapi belum cukup umur kan berdosa juga. Tampilan besar tapi nggak sehat. Itu juga bisa jadi. Jadi dari poin-poin tadi ada berapa? Dari Dokter Sangya ada lebih hampir 10. Dari Pak Sardi juga 5 kayaknya atau 6. Nih, dari poin itu mungkin poin yang paling utama nih Pak Sardi yang harus secara simpel saya mungkin. Sebagai misalnya orang yang awam yang tidak paham tentang hewan, ketika saya membeli langsung, apa yang poin yang harus saya perhatikan? Jadi kalau masalah respon, sebenarnya tuh dia ada dua sisi. Kalau misalnya sapi yang sangat jinak, yang biasa bersentuhan langsung dengan yang majikannya itu, kadang kita tidak bisa kenali, karena dia kadang sudah didorong juga nggak bangun-bangun. Kita kira itu tidak sehat, tapi yang paling tadi itu adalah penampakan. Dia rambutnya mengkilat, bulunya mengkilat, tidak berdiri, telinganya goyang terus, ekor dan mata, dan hidung. Itu sudah cukup itu. Tapi sebenarnya yang paling harus tadi itu responnya sensitif ya dia. Respon dia bagus. Tapi kadang juga ada memang sapi yang begitu terlalu terlalu dekat dengan tuannya, itu betul-betul kita tidak bisa kenali. Karena sudah didorong, tak bangun-bangun juga. Biar dulu kita ada goyang-goyang juga. Itu yang terlalu jinak. Tapi kan kita sudah lihat. Yang penting telinga yang paling nampak itu goyang terus. Dia goyang ya? Ya goyang dia, aktif gitu. Ada ekor, telinga, ada bulu, hidung. Kalau hidung itu pasti. Hidung itu pasti. Beda kalau sudah kering itu udah ada sehat itu. Beda hidung meler dengan yang berair itu. Iya, berkeringat. Bukan kalau meler kan dia keluar dari lubang hidungnya. Dari lubang hidungnya kayak flu ya, seperti itu. Tapi kalau hidung yang kita hidup basah itu ada yang hitam apa namanya tuh? Yang warna hitam tuh. Nah, dia di situ keluar keringat. Nah, kayak keringat. Ada titik-titik air. Ada titik-titik air. Itu mudah sekali dilihat. Jadi cukup insya Allah kriteria itu. Kalau kriteria itu sudah cukup. Iya nih, ternyata. Kalau misalnya mau cukup umur buka giginya, kalau yang nggak paham ya diseruduk. jadi itu juga butuh ilmu sendiri tuh. Misalnya harus punya insting ya. Dengan pengalaman bertahun-tahun kita bisa lihat dari tanduk. Tanduk juga bisa. Bisa kita lihat. Jadi misalnya tanduknya tuh kalau masih tanduk dia sudah halus mengkilat dari awal sampai itu sudah cukup umur. Kalau misalnya masih kasar, tapi kalau kasar tuh akan beda. Jadi kasar tua dan kasar muda beda lagi. Tapi itu susah dijelaskan. Bisa kita pahami tapi susah dijelaskan. Dan ilmunya juga belum ada. Butuh pengalaman. Iya, butuh pengalaman. Insting yang penting. Insting hewaninya bagus gitu. Untuk memilih ya. Dan ternyata kalau saya sih lebih cari aman. Caranya ya titip ke panitia yang pengalaman. Betul sekali. Daripada saya harus mencari tidak tahu ini sehat apa tidak, kan butuh ilmu juga. Tapi kalau pemirsa MUAS TV mau menitip ke Islamic Center Buan Pinjabal? Bisa dong ya. Kita juga ini kan bagian daripada pelayanan khidmah kita kepada umat, bagian daripada layanan sosial kita, sehingga kita juga senantiasa membuka layanan kurban di MUAS Pinjabal. Nah, mungkin sahabat MUAS yang ingin bertanya atau yang ingin mengirimkan apa yang menjadi pengalaman Anda, khususnya mungkin bagi yang mau berkurban, bisa kirimkan pertanyaan Anda ke 0852 55500 943 untuk via WhatsApp dan via pesan singkat. Ini ada yang sudah mengirimkan SMS ya. Ini dari hamba Allah di Kendari. Mau bertanya, apa syarat orang yang akan menyembelih hewan kurban dan bagaimana dengan cara penyembelihan yang sebelum disembelih harus diapakan dulu ini? Apakah dipakai dupa-dupa? Gimana dok? Untuk hewan kurban sebelum disembelih itu seperti apa biasanya? Kalau secara medis, yang jelas harus dilakukan pemeriksaan kesehatannya. Apakah tadi sebenarnya panjang lebar sudah dijelaskan sama Pak Sardin. Jadi tipsnya ya itu seperti itulah. Kalau kita orang awam yang belum mengetahui ternak kurban ini sehat atau tidak. Jadi tipsnya tadi sudah diberikan seperti itu. Soalnya pengalaman sih. Ya itu. Kemudian apa ya tadi pertanyaannya? Pertanyaannya pada saat sebelum penyembelihan dok. Pada saat sebelum penyembelihan, ya itu tadi kita pastikan bahwa ternak ini sehat. Sehat, iya. Memang iya tadi betul yang dibilang sama
Pak Sardin, terkadang kita sebagai penyedia jasa, banyak memang dulu saya selalu melihat penjual sapi ataupun kambing yang untuk dikurbankan, tapi menjaga kualitas itu yang kualitas dan kepercayaan. Terkadang yang banyak saya lihat penjual ternak itu kan mereka cuma mengumpulkan dari beberapa pengumpul yang ada di lapangan, ya mereka tidak melihat lagi apakah itu cukup umur. Yang penting harga yang mereka diberikan itu untungnya sudah menurut mereka itu cukup. Banyak hal dia tidak memperhatikan. Tapi kadang juga ada sebagian masyarakat itu tadi menjaga kualitas dan kepercayaan, sehingga mungkin harganya sedikit agak naik, tapi bisa kita menjamin bahwa kita tidak kecewa nantinya setelah kita melihat ternak yang akan dikurbankan. Kemudian kita bisa juga menjamin bahwa benar kesehatannya itu bisa dijamin bahwa kurban itu sehat. Tapi katanya dok, betul nggak sih kalau kita ingin menyembelih hewan kurban itu harus dipuasakan? Oh iya, kalau puasa iya. Jadi begini, kalau mengenai puasa, kalau tujuannya sebenarnya puasa itu adalah sapi itu atau kambing itu kan dia punya perut 4. Terus makanan itu ketika masuk di dalam, ketika dia mengkonsumsi itu tidak langsung dicerna masuk ke dalam usus, tetapi ditampung dulu di dalam perut yang namanya itu perut besar, namanya rumen. Nah, ketika ternak itu tidak puasa, itu kan makanan belum tercerna dengan baik, itu masih banyak di dalam lambung. Nah, begitu waktu disembelih, itu saluran pencernanya, makanan yang ada di dalam perut itu akan keluar spontanitas dan itu akan mencemari daging yang ada di sekitarnya. Nah, itu yang kita hindari karena di dalam perut makanan yang dicerna itu banyak bakteri maupun cacing yang ada di dalam perut itu, sehingga itu yang kita katakan tadi, ternak itu harus puasa minimal itu 12 jam. 12 jam sebelum dipotong itu dia tidak makan, minum boleh. Kalau minum itu harus tersedia terus, ad libitum istilahnya. Tapi kalau dia di atas 12 jam harus ada makanannya, harus ada minumnya. Gitu. Jadi itu sebenarnya untuk mencegah kontaminasi isi perut yang ada di dalam perutnya dengan daging ketika waktu penyembelihan. Oh iya. Berarti secara medis itu bukan menyiksa dok ya? Tidak. Tidak ya? Iya. Karena kalau dari hal itu aja. Ya, karena dalam Islam kan dilarang menyiksa ya binatang. Tapi dari sisi medis ternyata tidak jadi masalah, tidak diberi makan dok ya. Kemudian aplikasinya di lapangan nih. Hewan-hewan kurban yang biasa di ICM itu ketika sebelum disembelih diapakan? Jadi kalau kita di ICM itu sebenarnya tidak ada perlakuan khusus, tidak ada. Misalnya hanya anak-anak malam-malam itu kan persediaan tempat, persediaan apa. Jadi yang kita temukan memang makannya tidak banyak. Kalau kemarin kita tidak banyak makan. Bahkan kalau 12 jam saya kira ada yang cukup ya. Rata-rata cukup dia 12 jam. Tidak diberi makan. Tapi kalau minum ya tadi harus memang dikasih minum. Hanya misalnya yang dimaksud itu adalah persediaan khusus mungkin ditanyakan oleh penanya tadi. Mungkin ada 2 bagi yang berkurban atau untuk hewan kurbannya. Jadi saya bukanlah ustaz, bukan. Jadi minimal itu tidak boleh potong kuku seberapa? 10 hari ya? 10 hari. Ya, 10 hari jangan potong kuku. Potong kumis. Ya, bulu-bulu semualah. Ya, tidak boleh mengupas kulit. Nah, jadi bagi yang berkurban itu gitu. Jangan cukur. Jadi kalau sudah mendekat 10 itu kumisnya dipotong memang karena nanti pas itu panjang sekali nanti 10 hari. Pokoknya pas 1 Zulhijjah baru sudah setelah pemotongan hewannya baru memotong bulu-bulu ini dan yang lainnya. Kalau hewannya sendiri itu seperti biasa aja ya? Seperti biasa saja. Kemudian kan kita juga tadi ada membahagiakan hewan. Jadi kadang juga saya lihat itu diberikan misalnya di pemindahan yang kasar. Jadi teman-teman tim saya yang kasar itu semua tak di skip dulu. Ya, dikasihkan tugas yang lain. Gitu. Jadi mereka bagian pakan saja. Karena ini misalnya juga ada juga misalnya hewan
Saya lihat ada beberapa titik yang penggemukannya tidak sehat. Itu asal dipindahkan patah dia. Karena tulangnya keropos. Tulang keropos ini diakibatkan dengan pola penggemukan yang tidak sehat. Jadi pola penggemukan yang tidak sehat. Mungkin terlalu memaksa untuk digemukkan. Tapi saya bukan bidang saya untuk menjelaskan tentang sehat dan tidak sehatnya. Ini bagian dari dokter misalnya. Tetapi pengalaman beberapa kali kita membeli hewan itu baru dipindahkan dari kandangnya itu patah tulang. Ya patah langsung jeblok, itu tidak bisa bangun. Keropos tulangnya. Ya keropos tulangnya. Dan kita juga sudah mengetahui titik-titiknya ini, di mana tempatnya. Nah kalau titik-titik kita edukasi lagi, sampaikan kepada peternaknya bahwa ini jangan dilakukan. Nggak sehat. Nah, ini tidak sehat. Ini kemudian terlalu memaksa gemuk, sehingga itu merugikan kami dan merugikan dia juga. Nah, kita edukasi lagi. Kalau dia tetap seperti itu, kita putus. Jadi kita tidak boleh mengambil resiko untuk punya orang itu. Ini amanah ini. Kalau amanah ini tidak. Ini masalahnya tanggung jawabnya bukan hanya selesai penyembelihan selesai dok ya, tapi sampai akhirat ini. Karena ini ibadah kan. Amanah. Nih ngomongin tentang amanah ini nih. Ada hamba Allah juga yang kirimin SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah nitip sembelih kurban sapi di ICM? Apa ada ongkos? Apa ada ongkosnya? Dan itu berapa? Nanti mungkin akan ditanyakan ke panitia langsung aja. Nah, begini dok. Terkadang kita mendapatkan ketika menjelang kayak begini, mungkin sekarang ini sudah mulai pengumpul kayak ICM juga kan mulai mengumpul gitu kan. Tapi ada berapa yang kita dapatkan kasuistik ya, atau mungkin ini sudah menjadi sebuah kasus. Itu kadang ada, kata tadi Pak Sardi, ada penggembukan instan dalam durasi waktu 6 bulan sebelum hari H sudah mulai dikumpul, tapi diberikan perlakuan supaya cepat gemuk dok. Dikasih ampas tahu. Kalau air tahu mungkin kita suka ya. Tapi sapinya dikasih ampas tahu nih. Ampas tahu. Itu dari sisi kesehatan hewan seperti apa dok itu? Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk ampas tahu yang saya tahu itu tidak ada masalah memang. Terutama di daerah-daerah di mana masyarakatnya itu ada pabrik tahu di situ. Itu sisa-sisanya biasanya mereka memberikan ke ternaknya. Tujuannya memang sebenarnya itu untuk biar ternaknya cepat gemuk. Itu tidak ada masalah kalau selama ini yang kita tahu ampas tahu. Cuma biasanya efeknya itu kepada konsumen lagi tadi. Kan kalau penggemukan itu kan tujuannya pemberian makanan tambahan itu kan tujuannya untuk biar sapinya terlihat gemuk. Tapi begitu kalau ampas tahu itu kan dia kadar airnya yang lebih banyak dibandingkan mungkin zat-zat gizinya, sehingga ketika diolah ketika disembeli itu cepat sekali menyusut. Apalagi yang biasanya kalau dikasih makanan tambahan itu kalau dia dipuasakan itu akan terlihat cepat sekali menyusut badannya. Nah itu tadi banyak mungkin dari lapangan biasanya kelihatannya gemuk, sehat. Nah begitu tiba di TKP atau tempat penyembelihan itu langsung puasakan, itu langsung mulai kelihatan tulang rusuknya. Sebenarnya sah-sah saja sih kalau ampas tahu yang saya tahu selama itu tidak ada masalah. Dari sisi kesehatan tidak ada. Cuma dari sisi beratnya daging. Beratnya daging. Nah memang banyak juga contohnya itu kan kalau kita di kesehatan hewan idealnya itu kalau kita habis menyembeli hewan itu dagingnya itu digantung, tidak langsung dipotong-potong, dikerja. Tujuannya sebenarnya itu tadi untuk meniriskan darah yang masih ada di dalam dagingnya. Yang kedua itu air tadi yang banyak masih di dalam daging, karena darah maupun air itu adalah sumber bakteri berkembangannya, sehingga kalau kita tidak tiriskan istilahnya gantung itu daging akan cepat membusuk. Tapi kalau kita gantung itu lumayan lama. Dan awet dan juga dagingnya lebih enak sebenarnya. Cuma memang kalau kita bicara penjual, pedagang itu akan rugi karena akan pasti beratnya menyusut. Karena kalau sudah dijual di pasaran dia berhitungnya per kilo. Akhirnya udah keluar, darahnya udah keluar, dagingnya menyusut. Padahal waktu kita
contohnya kita di Sulawesi pada umumnya membeli ternak sapi itu kan bukan berat badan yang kita lihat, tetapi besar penampakannya secara keseluruhan. Dia besar atau kecil. Jadi cuma kira-kira, oh beratnya sekian, Itu kalau dari sisi penjualan. Tapi mungkin kalau kita kurban kan pada intinya adalah tadi yang sudah banyak panjang lebar dijelaskan, cukup umur, sehat. Cukup umur, sehat. Poin paling penting itu. Ya, sama juga nikah ya. Umur sehat. Baik, Pak Sadin sendiri di lapangan sering ditemukan di lapangan itu seperti apa? Apakah memang ada yang perlu kita hindari nih, khususnya bagi kita pembeli hewan kurban untuk mandiri atau mungkin untuk keluarga? Itu yang biasa lakukan pemberian ampas tahu kan sering. Kemudian pemberian yang lain ada nggak? Jadi kalau ampas tahu selama ini saya lihat selagi tidak berlebihan itu saya aman-aman saja. Hanya kan yang menjadi persoalan kan ini biasanya satu sapi kan 7 saham, 7 orang. Jadi diutuslah seorang untuk pergi membeli sapi. Sapinya penggemukan, difotolah hewan ini. Yang paling banyak terjadi ya. Kemudian pas proses pemindahan, pihak keluarga mengatakan antarkan saya 2 hari sebelum atau sehari atau sekian hari. Nah, tiba-tiba perubahan pola makan. Tadinya dia makan yang sudah dicincang, yang sudah digiling, itu kan beda. Tapi kalau dia makan rumput biasa, dan dia tidak biasa memakan rumput yang secara langsung, itu tidak biasa dia. Tiba-tiba itu susut sekali dan sangat drastis susutnya. Terjadilah pertengkaran. Oh ini penipuan ini. Kenapa sapinya kemarin besar ini kurus ini? Fotonya beda. Beda dan itu sering sekali terjadi. Beda yang difoto dengan katanya seperti tadi online berubah sifat tatkala terjadi perpindahan. Nah, ini yang paling sering terjadi. Beda perlakuan. Jadi di sini butuhnya orang bijak. Saya alhamdulillah pernah dapat orang yang sangat bijak. Mengkritik saya dengan sangat bagus. Kemarin pas di akikoh ya sedikit itu, saya salah memang, betul-betul salah. Tetapi dia mengkritik sangat halus, dia bertanya. Tapi kalau kita ketemukan yang memang dalam keadaan capek, dengan pola pendidikan yang berbeda, dengan apalagi budaya yang berbeda, ini paling sering ini. Ini penipuan ini. Bahkan dengan suara yang keras padahal sebenarnya mungkin menegur. Nah ini kalau kita misalnya menjadi panitia atau penyedia hewan kurban ini harus memahami cara menegurnya orang Jawa, cara menegurnya orang Buton, cara bermuamalah ini beda, orang Sulawesi beda. Bagaimana ini kita mengakomodir ini gitu. Jadi panitia itu harus belajar juga ini orang apa ini. Yang bertanya, mungkin suaranya keras tapi bisa saja tidak. Hatinya lembut. Tapi ada juga kelihatannya sangat lembut tapi sudah menusuk ke hati. Gitu. Jadi biasanya di lapangannya itu ketika yang sering ditemukan perlakuan khusus untuk mengupgrade ini tampilan gimana? Ya ada. Saya pernah dapatkan itu sapi dikasih minum rinso. Jadi dia nggak mau minum. Kalau kita kasih minum air saja nggak mau minum. Saya telepon yang punya, kenapa ini kambing sapinya nggak mau minum? Mas, tambahkan rinso sedikit. Saya bilang apa tidak berbahaya itu? Buat sapinya. Jadi, nggak mau minum, tak dikasihkan sedikit seujung kuku itu langsung lahap dia minum. Dan sudah di daerah situ sudah diedukasi bahwa jangan. Kemudian kalau tetap dilakukan kita pemutusan. Karena kita tidak tahu dampaknya. Ini kan memang rinso itu bukan untuk pakan, dia itu untuk mencuci kan, deterjen dia. Kemudian ada lagi yang terakhir ini saya lihat dia pakai MSG. Micin. Iya micin. Jadi itu dikasih minum. Tapi itu kelihatan dia punya perut itu sangat besar. Karena dia lahap sekali, makannya itu tidak terukur gitu. Padahal secara tampilan mungkin perut besar. Hewan itu kan badannya kurus. Tidak, dia kelihatan gagah itu. Kelihatan gagah. Sebenarnya hewan itu dia paham kapan dia akan berhenti makan, kapan dia tidak sama manusia. Manusia kadang tidak bisa mengukur kebutuhannya. Kalau hewan itu Allah sudah berikan ciptaan itu insting yang kuat. Jadi dia kalau makan itu sudah sesuai kebutuhannya dia berhenti. Nah ini dirubah sifatnya. Mereka merubah sifat hewan yang alamiah tadi ini makan sesuai kebutuhan. Itu dirubah. Kan petsin itu merangsang untuk orang makan. Jadi tuh kambingnya kalau kita lihat dia tidak seimbang, gagah tapi perutnya dia agak besar. Saya tanya kenapa ini? Kan
pada umumnya proporsional. Semua hewan tuh pasti dia seimbang rata, kenyang-kenyang bagus. Ini pas saya dapat kok lain ini. Saya tanya yang punya apa masalahnya. Pernah udah mau cerita, saya bilang tidak, anda alami ini. Langsung dia bilang, ini teknik pengemukan terbaru. Iya, saya baru tahu juga. Gimana dok? Dari sisi kesehatan hewan ini dok, dikasih tadi apa ya? Kasih rinso paling nggak masuk akal sebenarnya. Rinso masih masuk akal. Karena kita suka banget. Sebelum dijawab, saya juga sering mendapatkan itu penambahan garam pada air minum sapi. Itu 3 ini dok berbahaya nggak bagi kesehatan manusia atau kesehatan hewan? Ya. Baik, kalau untuk garam sebenarnya memang itu sudah dari dulu kita kasih. Sebenarnya untuk menambah, sebenarnya tujuannya itu untuk menambah nafsu makannya tadi. Karena juga kalau kita kasih garam, kebanyakan ternak terutama sapi itu akan lebih jinak dibandingkan kalau kita tidak kasih garam. Istilahnya dia lebih dekat dengan kita. Nah itu kebanyakan. Kalau MSG, nah ini saya juga baru dengar, mungkin bagus juga nanti ini teman-teman adik-adik mahasiswa melakukan penelitian untuk studi, apakah ada hubungan baik itu dari segi kesehatan, kemudian dari segi penambahan berat badan, terus penambahan kualitas daging, apakah itu bagus sebenarnya ini kalau didengar sama teman-teman yang akademisi, penggunaan vetsin pada umumnya sih MSG itu selama sama kayak makanan pada umumnya, selama kita tidak berlebihan menggunakannya sih aman-aman saja. Tapi mungkin tujuannya sama tadi kayak pemberian garam, jadi untuk meningkatkan atau menambah nafsu makan. Memang apalagi tadi itu kalau tujuannya untuk penggemukan, mungkin ini kalau didengar mungkin akan banyak yang coba ini. Apalagi kalau itu tadi kan, kalau kurban ini tadi dicerita ada perubahan pola pakan, mungkin dengan dikasih yang ini akan jadi sehat kembali. Sebenarnya sih tidak, kita belum secara ilmiah, secara akademisi, memang saya baru dengar juga, kita belum melihat secara langsung apakah ada efek di dalam tubuhnya. Itu kemudian yang menarik lagi ini tadi penggunaan deterjen dalam hal ini rinso. Ini yang benar-benar bikin awkward, kaget gitu ya. Dikira sapi petugas kebersihan. Jadi kalau setahu saya kan rinso itu dia punya menjadi berbusa, kemudian kalau kita minum saja itu kan bisa menyebabkan iritasi, ada keluhan mulai dari rongga mulut sampai ke dalam perut, apalagi di dalam tadi yang saya bilang kambing maupun sapi ini kan perutnya ada 4. Rinso itu dia mungkin punya gas, ketika mungkin saya juga ini kita perlu penelitian juga, ketika masuk di dalam perut mungkin bisa akan menyebabkan terjadi fermentasi, itu dia akan melemahkan terjadi fermentasi makanan secara alamiah. Bakterinya mati sehingga mungkin yang terjadi kembung. Bukan gemuk ya. Bukan gemuk tapi kembung. Mungkin kalau deterjennya dalam jumlah sedikit, mungkin kambing atau sapinya masih cukup bertahan, tapi kalau sudah berlebihan itu kembungnya ya tahu sendiri, kalau sakit kembung pada sapi atau kalau manusia dibilang kolik. Itu mungkin biasanya banyak yang tidak selamat. Ini banyak cara orang lakukannya. Tapi ada yang lupa nih. Apa tuh? Ada yang lupa. Kalau tadi dokter sudah memberikan garis umum, hewan kurban, sapi dengan kambing itu kriterianya ada. Di lapangannya ini untuk kambing belum tadi diulas. Kebanyakan sapi ya. Kebanyakan sapi. Nah, kita mau tanya nih ke Pak Sardin, untuk kambing sendiri, untuk penampakan fisik yang bisa dilihat itu sehat atau tidaknya itu apa? Sebenarnya mirip-mirip saja. Mirip saja ya. Antara kambing dan sapi itu mirip saja. Hanya perbedaannya kalau misalnya kambing itu dia lebih sensitif perpindahan tempatnya ketimbang sapi. Jadi misalnya kalau kita misalnya penyedia hewan kurban ini resikonya besar sekali. Misalnya kan Sulawesi Tenggara itu kan kita tidak mampu menyediakan hewan kurban untuk kambing. Rata-ratanya itu dari luar semua. Impor. Ya, dari selatan, dari Selayar, bahkan ada dari NTT. Jadi proses pemindahannya ini
kita betul-betul belajar. Kadang itu sapi kalau kambing bermata kan loyo itu. Nah, kalau salah penanganan itu selesai. Kalau misalnya pas di tengah suhunya tiba-tiba dingin atau apa pakan berubah, itu juga kembung, mati. Gitu. Jadi di sini lagi risiko yang sangat besar. Nah, kalau kambing sebenarnya sangat dianjurkan bagi para pekurban untuk tidak memindahkan sebelum waktu penyembelihan. Karena kita tidak ilmunya dia lebih ribet dia. Lebih butuh perlakuan khusus. Khusus. Dia misalnya saja kambing ini kan ada yang biasanya dilakukan oleh para petani itu dengan membakarkan api, ada asap-asap. Jadi dia tidak diganggu nyamuk. Tatkala ini dia akan terus teriak. Bahkan dia misalnya dia daerah lembab atau daerah kering, kita pindahkan di daerah lembab, itu juga dia akan berubah lagi. Bahkan kambing ini tidak sama sapi mudah adaptasi. Dia tenang-tenang saja. Kalau kambing disimpan sampai di rumah ya selesai, dia akan berteriak sampai besok gitu. Gitu. Nah, tapi tampilan fisik untuk memilih kambing yang sehat itu sama saja. Oke, bisa mas standarnya. Menarik untuk kita perbincangkan, apalagi tadi ada ulasan baiknya daging itu digantung dalam waktu lama. Tapi karena waktu kita yang terbatas, nampaknya insya Allah mudah-mudahan ada sesi selanjutnya, sesi 2. Mudah-mudahan dokter dengan Pak Sardi masih ada waktu. Biar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga. Iya, betul. Belum tercover. Kita. Ini kan masih tema tentang selektif memilih hewan kurban. Nanti insya Allah kita akan buat season 2, Dok. Pak Sardin itu tentang bagaimana memperlakukan hewan kurban ketika penyembelihan, sebelum penyembelihan dan setelah pengolahan, pada saat pengolahan daging. Karena waktu yang terbatas, mungkin kita ingin meminta statement closing. Masing-masing narasumber dari Pak Sardin dulu. Mungkin ada nasihat atau ada pesan yang pengen disampaikan untuk pemirsa Muat TV. Jadi pesan saya gini, disampaikan kepada misalnya bagi mudhohi atau pekurban itu ada 2 cara. Cara pertama adalah memilih langsung. Cara kedua adalah memberikan kepada yang berpengalaman. Jadi kalau memilih langsung tadi yang pertama adalah melihat hewan kurban itu gagah. Kemudian yang kedua adalah sehat. Dengan sehat itu bisa dilihat dari hidung yang basah. Ini rangkumannya. Kemudian telinga yang bergerak, kemudian ekor yang aktif. Jadi dia itu ekornya aktif. Kemudian bulu yang halus. Saya kira dengan ini saja sudah bisa kita lihat. Misalnya kalau terlalu gemuk, ini kan misalnya kita di penyedia hewan kurban itu dikasih makan terus. Jadi pada umumnya orang tidak bisa membedakan mana gemuk, mana kurus. Mana gemuk dengan kenyang. Mereka tidak bisa bedakan. Kalau dia kenyang, gemuk. Kalau dia kurus, kalau dia kelapar, kurus. Padahal tadi bisa disimpulkan dengan tulang rusuk tadi. Jadi kalau penampakan tulang rusuknya 8 muncul semua, berarti walaupun besar perutnya itu kurus. Nah, kalau hanya 3 yang kelihatan itu gemuk. Oke, Masya Allah. Saya kira cukup itu saja. Nah, Dok, ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita. Baik, kalau untuk closing terakhir, pesannya yang pertama adalah pastikan bahwa sebelum membeli hewan kurban itu status kesehatannya sudah jelas. Minimal sudah pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan oleh petugas yang ada di lapangan. Terus yang kedua, mungkin ini juga yang paling penting buat masyarakat ketika mau membeli hewan kurban, itu tadi pastikan bahwa tempat kita membeli hewan kurban itu adalah tempat-tempat yang bisa dipercaya dan bisa menjaga kualitasnya. Mungkin itu supaya setelah kita melihat secara langsung rasa puas itu lebih banyak dibandingkan dengan melalui foto tidak puasnya. Mungkin itu saja. Tapi jazakumullah khairan kepada Dr. Sanghyamul Jabar dan juga kepada Bapak Sardin SEI yang sudah hadir di kesempatan ini. Harapannya ini bukan season pertama dan terakhir ya. Mudah-mudahan ada season selanjutnya ya. Iya betul. Dan tentu sahabat Mas sangat menarik untuk kita mengikuti rangkaian acara bincang santai kita ini karena berkaitan tentang persiapan kita menghadapi ibadah Idul Kurban nantinya. Dan tentunya sekali lagi kita mau mengucapkan terima kasih untuk pemirsa Muat TV dan juga pendengar Radio Muat yang sudah
menyimak program ini. Iya. Ya, dan juga buat sekali lagi buat narasumber kita. Iya. Dan tentunya untuk kerabat kerja yang bertugas.